Selamat berjumpa di ruang belajar channel ini, Sosio. Berbagi pengetahuan, meraih impian. Dan selamat datang bagi yang baru bergabung. Soal dan pembahasan ujian PPK Pilkada, simulasi CEAT versi 2, bagian ini merupakan kelanjutan dari soal dan pembahasan ujian PPK Pilkada. Simulasi CEAT versi 2 bagian sebelumnya. Mudah-mudahan bisa membantu dan memudahkan bagi teman-teman untuk belajar. Selamat belajar. Semoga berhasil dan meraih hasil yang terbaik. Soal nomor 6, daftar pemilih sementara yang telah diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain dan sudah dilakukan perbaikan sesuai masukan dan tanggapan dari masyarakat, diserahkan kepada KPU Kabupaten Kota untuk ditetapkan sebagai A. Daftar rekapitulasi pemilih, B. Daftar pemilih termutakhirkan, C. Daftar pemilih hasil pemutahiran, D. Daftar pemilih sementara perbaikan, E. Daftar pemilih tetap. Pembahasan soal nomor 6. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, sesuai dengan pasal 58 ayat 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Daftar pemilih sementara yang telah diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain dan sudah dilakukan perbaikan sesuai masukan dan tanggapan dari masyarakat, diserahkan kepada KPU Kabupaten Kota untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Jadi jawabannya adalah I, yaitu daftar pemilih tetap. Soal nomor 7, berbeda dengan Montesquieu, menurut John Locke, pembagian kekuasaan dalam sebuah negara yang disebut dengan trias politica, dilakukan dengan pembagian kekuasaan di dalam negara ke dalam 3 bagian kekuasaan. 3 bagian kekuasaan itu adalah legislatif, eksekutif, dan federatif. Yang dimaksudkan dengan kekuasaan federatif adalah A. Kekuasaan yang mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan, B. Kekuasaan melaksanakan atau menjalankan undang-undang, C. Kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang, D. Kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri, E. Kekuasaan untuk melaksanakan rekrutmen eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pembahasan soal nomor 7, pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Menurut John Locke adalah suatu pembagian kekuasaan di dalam negara ke dalam 3 bagian kekuasaan. 3 bagian kekuasaan itu adalah legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan ini meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Jadi jawabannya adalah D, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Soal nomor 8, konferensi meja bundar atau KMB, dilaksanakan di Gedung Parlemen di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949, mempunyai dampak positif. Diakuinya Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat oleh Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Tak lama kemudian, RIS dibubarkan dan menjadi NKRI. Kapan secara resmi diumumkan pembubaran RIS dan pembentukan NKRI? A. Pada 17 Agustus 1950, B. Pada 17 Agustus 1951, C. Pada 17 Agustus 1952, D. Pada 17 Agustus 1953, E. Pada 17 Agustus 1954. Pembahasan soal nomor 8.
Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1950 secara resmi mengumumkan pembubaran RIIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah A, yaitu pada 17 Agustus 1950. Soal nomor 9. Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia disebut dengan dimensi A. Universal, B. Idealitas, C. Realitas, D. Normatif, E. Idealis. Pembahasan soal nomor 9. Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia disebut dengan dimensi realitas. Jadi jawabannya adalah C, yaitu realitas. Soal nomor 10, pada alinea pertama dari pembukaan UUD 1945, terdapat makna bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu A. Pernyataan hak kemerdekaan, B. Cita-cita proklamasi, C. Pernyataan pengalihan kedaulatan, D. Pernyataan kedaulatan dan kesadaran religius, E. Dasar-dasar bernegara. Pembahasan soal nomor 10. Pada alinea pertama dari pembukaan UUD 1945, terdapat pernyataan mengenai hak kemerdekaan bagi setiap bangsa sekaligus menunjukkan perlawanan terhadap penjajahan. Pada alinea pertama ini, terdapat hal subjektif dan objektif. Secara subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bisa bebas dan lepas dari penjajahan. Sementara secara objektif berarti pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi jawabannya adalah A, yaitu pernyataan hak kemerdekaan. Cukup sekian dulu simulasi CAT, soal dan pembahasan untuk ujian seleksi PPK versi 2 bagian ini. Bagian berikutnya akan disajikan pada kesempatan berikutnya. Demikian, sampai jumpa.